Harga pokok yang sering mengalami kenaikan harga salah satunya yaitu beras. Sekarang kami sedang bersama salah satu pedagang yang berada di Pasar Lemah Abang, yaitu dengan Om Desi Lesa. Oke, izin kami bertanya-tanya ya Om. Apa pengaruh dari kenaikan beras itu, Om? Biasanya pengaruh dalam kenaikan beras cuaca yang ekstrim, terjadi jadi gagal panen, terus distribusi yang terganggu, misalnya BBM naik, ya. Terus ketergantungan impor juga ngaruh sih. Biasanya impor bahan baku juga dapat mempengaruhi harga beras di pasar lokal. Terus apa lagi ya? Spekulasi pasar dalam penimbunan. Biasanya barang terdapat barang yang ditimbun ini menyebabkan harga beras naik gitu. Pemerintah itu mencegahnya tuh dalam mengatasi kenaikan harga beras ini seperti operasi pasar, subsidi pupuk yang murah dan logistik untuk petani serta impor beras sebagai langkah tersebut. Terus apa lagi? Berarti yang terakhir Om jelasin itu kayak mencegah biar harga beras nggak bakal naik terus. Ya. Ya, cara mencegahnya seperti itu, Om. Ya, bukan cara saya mencegah, cara pemerintah mencegah harga beras naik. Oh iya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu di mana tempat atau daerah yang sering mengalami naiknya harga pokok sih Om? Kalau itu sih umum, semuanya kalau harga pokok tuh satu Indonesia juga ikut naik. Jadi dalam waktu yang serentak? Ya, dalam waktu yang serentak. Yang pertanyaan selanjutnya itu kapan harga beras mulai naik, Om, rata-rata? Di kayak bulan akhir atau bulan awal? Biasanya musim hujan naik, terus juga BBM naik juga bisa ngikut naik sih. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa aja sih Om yang berperan dalam kenaikan harga beras ini? Pemerintah. Pemerintah. Ya. Selain pemerintah, kira-kira ada lagi nggak Om? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya kan beras tuh terbilang dimonopoli oleh pemerintah. Jadi sama seperti kayak BBM. Kan sekarang marak banget tuh kan kayak Vivo kan, BBM yang Vivo tuh di stop impornya. Nah itu Berarti di salah satu itu semua kayak bupati nggak ada sangkut pautnya, Om? Bupati nggak ada sangkut pautnya. Pemerintah semuanya itu yang ngatur. Semuanya ya. Selanjutnya itu mengapa harga pokok dapat mengalami kenaikan harga, Om? Akibatnya gagal panen. Tadi kan udah dijelasin gagal panen, terus juga cuaca kan, ya, cuaca juga kan ngaruh ya. Sama tadi Monopoli pemerintah. monopoli pemerintah. Emang karena kan penyebabnya beras naik tuh karena sudah dimonopoli pemerintah. Jadi para pengusaha swasta tuh nggak bisa berkutik, sudah dipatokin lah sama pemerintah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu Om, bagaimana sih tanggapan Om sebagai penjual nih ya, terhadap kenaikan harga beras yang sering terjadi? Sebagai penjual, ya kita kan ngikutin pemerintah juga ya. Terus juga pangsa pasar juga, masyarakat juga mengikuti arusnya harga beras sih. Jawabannya mengenai pemerintah mengikuti alur pemerintah harganya. Nah, gimana kira-kira kalau dari pemerintah itu mengalami benar-benar kenaikan harga yang benar-benar melonjak? Apakah Om sebagai penjual itu mengalami kerugian atau keuntungan? Dapat keuntungan. Kalau sebaliknya dengan harga normal itu untungnya masih sebanyak kayak pas harga minyak melonjak atau gimana? Ya, selama stoknya banyak, terus dari pemerintah naik kan, jadi kan awal beli semuanya ya 3.000, semuanya kilo. Nah itu kan
stok nih 20 ton atau 30 ton kan. Hari Senin belanja sebenarnya ya. Nah, selang 3 hari kita nggak tahu ya. Dari pemerintah tuh bisa besok bisa naik, hari esok bisa naik, bisa turun, bisa kan? Nah, apa ya, nerawang apa ya, bukan nerawang ya, membaca situasi pasarnya. Nah, kan kita juga bisa mudah. Jadi kalau udah naik, besoknya naik kan ada stok nih, berarti kita ambil hitungan ya paling tidak jual 10 hari. Nah, Berarti untuk masalah keuntungan itu ada di tergantung stoknya, Om. iya, tergantung stoknya. Kalau stoknya banyak, untungnya ada kalau ada 2 ton yang paling ya tipis udah. Teman liputan kita yang kedua yaitu tentang harga pokok yang naik, yang sering terjadi kenaikan harga, yaitu salah satunya adalah telur. Kali ini kami bersama penjual, salah satu penjual dari pedagang telur, yaitu dengan Bapak Teng di pasar Abang. Bapak Ateng di Pasar Lemah Abang. Kami izin bertanya-tanya Bapak mengenai kenaikan harga yang sering terjadi. Ya, Kira-kira itu apa pengaruh dari kenaikan si telur ini, Pak? Kenaikannya ya biasanya ya itu dari kebutuhan meningkat gitu ya kan. Dari telur terus agak-agak ya pedaging naik, pengaruh juga ke telur. Berarti itu ada sangkut pautnya sama telur juga, Pak. Kalau misalnya semua harga pokok naik, telur pasti juga naik. Ya biasanya begitu, sedikit naik ya. Kira-kira di mana aja sih Pak tempat atau daerah yang sering mengalami kenaikan harga selain di pasar ini? Biasanya kalau sembako itu merata. Rata. Nah di pasar, di toko-toko itu biasanya merata. Oke. Kira-kira itu kapan harga si telur ini mulai naik, Pak? Itu dimulai dari bulan Mulut kemarin ya, awal bulan Mulut itu udah mulai naik dari harga 27 naik 28, 29, 295, hari ini 30 naik lagi. Siapa aja sih Pak yang berperan dalam kenaikan harga si pokok ini? Supplier semua, ya konsumen, meningkatnya konsumen, permintaan meningkat ya otomatis naik, harga telur naik ya. Kalau kayak untuk pemerintah sama bupati itu ada sangkut pautnya nggak sama harga telur ini? Nggak bisa, ini mekanisme pasar sebutnya yang menentukan. Berarti nggak bisa dimonopoli sama pemerintah, Pak? Nggak bisa ya. Kira-kira mengapa harga pokok ini bisa naik harga, Pak? Kayak langsung naik harga langsung pesat. Itu kurang pasokan bisa, dan terus harga pangan yang lain bisa daging atau ayam itu naik, otomatis yang ini juga ikut naik, itu pengaruh. Kira-kira Pak bagaimana sih tanggapan Bapak sebagai penjual dari telur ini bila si telur ini mengalami kenaikan harga? Mudah-mudahan kan itu lagi. Mudah-mudahan gak naik lagi, soalnya pasti ibu-ibu konsumen ya mengeluh pasti kan. Tapi kalau misalnya naik itu untung apa rugi bagi Bapak? Ya otomatis mengurangi keuntungan dari persentasenya. Ya, terima kasih Bapak.